dan sebenarnya pencegahan yang dilakukan di Provinsi Banten. Saya kan punya beberapa formula teori P7 yang saya sampaikan, yaitu dari mulai perencanaan, planning, tidak boleh itu sifatnya top down atau kesana. Ada program anggaran, itu tidak ada outcome, output, benefit hanya karena barangnya sudah ada. Perencanaan termasuk perencanaan pendapatan. Nah, di sisi pendapatan juga nggak boleh dimain-mainkan. Jadi jangan sampai ada pendapatan ada keuntungan sama pihak pemungut atau ada permainan misalnya di dalam pendapatan juga, sehingga target tidak tercapai. Nah, itu akan menumbuhkan tidak kepercayaan publik. Itu dari sisi perencanaan. Terus dari sisi penganggaran. Nah, penganggaran nanti kan rencana pihak juga akan memberikan supervisi, memberikan sosialisasi di DPRD misalnya. Karena penganggaran antara DPRD dengan eksekutif. Nggak boleh ada kong-kali-kong, nggak boleh ada titip-titipan. Banyak daerah-daerah lain yang kena masalah hukum gitu ya, karena dari sisi penganggaran yang mana ada sesuatu. Malah di Komisi 11 sekarang udah mulai kena impact, kena dampak gitu ya. Jadi dari hal-hal itu, walaupun itu sudah tahun-tahun sebelumnya, tadi Pak Direktur sudah sampaikan, jangan sampai udah pensiun dibuka ternyata masih banyak borok karena sisi penganggaran. Saya ingin mereka ini semua bersama-sama ya, tadi Korsugah atau pencegahan ini kan tujuannya untuk supaya citra daerah pun tinggi nih. Tadi kan sudah disurvei tuh, miris juga Banten merah gitu ya. Masih merah dalam arti kepercayaan publik itu kurang gitu. Nah, ini penting. Maka transparansi, akuntabilitas harus penting. Terus dari sisi pengadaan juga nggak boleh. Kita berharap nanti juga kita mendapatkan pelatihan atau mendapatkan untuk mengingatkan lah, supaya dari sisi pengadaan juga nggak boleh. Tadi kan disampaikan juga oleh direktur, forecasting, tunjuk-tunjuk ya, lelang main-main dan segala macam. Paling udah itulah persoalan-persoalan yang ada sehingga harga kemahalan. Tadi disampaikan oleh BPKP juga passionnya sekian, efektivitasnya nggak efektif, malah 30 sekian persen itu tidak tepat sasaran karena tadi persoalan yang ada. Jadi kalau ditarik benangnya antara dari KPK, BPKP, terus juga Ombudsman dari pelayanan publik, itu ada benang merahnya. Kenapa Ombudsman tadi saya lihat surveinya kok yang adunya dikit? Ya namanya Ombudsman. Om kan susah, kan Om ada tante berarti kan. Nah, ini juga harus, saya rasa ke depan nih harus dirubah namanya. Jangan Ombudsman, biar masyarakat tahu gitu. Gitu juga saya yakin banyak masyarakat juga bingung apa Ombudsman gitu ya. Binatang apa atau lembaga apa dan lain sebagainya. Nah, maka ini penting. Terus dari sisi pelaksanaan, nah ini belum lari ke pelaksanaan. Nah, BPKP biasanya melakukan itu tuh. Biasanya boring tuh, diukur tuh semua. Ternyata dari tebal misalnya dikurangi, karena ada sesuatu hal, karena ada hal-hal pesanan titipan. Sehingga apa yang terjadi? Pembangunan Banten yang harusnya maju lebih cepat, ini majunya kayak kura-kura. Ada kemajuan, ada, tapi tidak sesuai dengan budget, tidak sesuai dengan uang yang teranggarkan. Harusnya kan pembangunan hasilnya sesuai, dan Banten harusnya sudah nggak ada lagi jalan-jalan infrastruktur yang jelek-jelek, dan masyarakat tidak ada lagi yang tidak puas dengan pemerintah karena APBD Banten kan sudah dari sisi PAD-nya tinggi, 80 sekian persen, lebih tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lain tingkat kemandiriannya. Nah, terus larilah dari setelah pelaksanaan lari ke pengawasan. Nah, pengawasan saya diminta tadi disampaikan ada advice dari Pak Direktur, Brigjen Pol Ujang. Kalau ngomong Ujang berarti orang sekampung jadi gitu ya. Jadi disampaikan bahwa bentuk DES. Nah, ini masukan yang bagus. Saya akan ditekan Sekda beserta inspektorat segera bentuk DES pengawasan. DES pengawasan boleh dipimpin oleh gubernur, boleh dipimpin oleh wakil gubernur, biar kuat aja.
nanti kalau saya pimpin nanti biar saya report ke Pak Gubernur. Dalam arti semua terlibat eksternal, PPKP terlibat, kejaksaan terlibat, kepolisian terlibat, semua terlibat, eksternal terlibat, sehingga kita melakukan pengawasan menyeluruh supaya apa? Supaya sesuai prosedurnya, ketentuannya. Jangan sampai nanti ada pihak oknum-oknum bermain-main, karena ada DES kita minimalisir penyimpangan. Itu masuk yang kedua adalah DES pelayanan publik. Jangan sampai yang minta izin disusah-susah, yang mau ke puskesmas disusah-susah, dia mana BPJS-nya, orang sakit buru mati itu ya. Nah, kita juga akan membentuk DES itu. Sehingga kalau DES itu berjalan, dan DES itu melibatkan semua elemen. Nanti di pelayanan publik ombudsman masuk. Sehingga ombudsman biar kita kerjanya kita kurang-kurangin lah. Biar DES yang bekerja nanti maksimal. Tapi kalau apa-apa yang kurang kita lemparkan ke ombudsman. Nah itu diantaranya. Nah kalau semuanya bobrok, semuanya susah diatur, kita serahkan yang terakhir adalah ke penindakan. Itu saya bilang ke Pak Ujang sama Pak Arief, saya ya kalau bisa kita pencegahan dulu lah. Kalau nggak bisa juga ya tadi Brigjen Ujang menyampaikan akan diserang. Wah berat sekali itu. Jadi tahun 2026 kalau masih merah akan diteruskan ke penindakan. Nah ini early warning sistemnya harus dibuat, maka insya Allah Banten harus bagus. Tadi kita akan membentuk DES itu tujuannya supaya hijau, tidak merah lagi. Gitu. Oke ya. Pak, untuk pembentukan DES sendiri, apakah ini kan baru rancangan, nanti terdiri dari otomatis leading sector inspektorat. Jadi nanti akan ada dari kepolisian, akan ada dari kejaksaan, akan ada dari BPKP, akan ada dari APH-APH yang ada, termasuk nanti sebuah kita libatkan yang anti korupsi. Tujuannya apa? Supaya kepercayaan publik kepada kita bagus. Itu tujuannya. Terus juga otomatis Banten menjadi daerah yang berprestasi. DES itu. Kalau DES pelayanan publik tadi kita ingin nanti terlibat juga tuh dari ombudsman, dari Bank Indonesia, dari Bank Indonesia lagi ada masalah nih. Indonesia ya, dari BPK, dari mana kita masukkan. Jadi jangan ada ego sehingga kita harus berkolaborasi untuk konstruksi. Ya tujuannya pencegahan itu menurut saya preventif better than cure gitu ya. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Pencegahan itu lebih baik daripada penindakan. Tapi kalau nggak nurut-nurut juga, ya harus tsunami. Harus tsunami itu revolusi namanya. Ini kan evolusi yang dilakukan oleh Pak Direktur, evolusi. Tapi kalau misalnya tidak, ya terjadilah revolusi. Revolusi ya otomatis ke penindakan. Nanti yang keluar bukan Brigjen Ujang lagi, Brigjen Asep. Nah, sama-sama orang Sunda itu. Ya silakan. Apakah kalau DES pengawasan itu masih rancangan, apa langkah konkret yang akan dilakukan Pemprov mengingat SPI-nya masih merah juga? Nah, ente tahu tuh tadi udah sendiri lah, padahal udah denger ya berarti SPI ya. Kedengeran aja Pak. Kedengeran. Jadi Sama-sama. memang merah itu, jadi kita berharap nanti kita hitung ya bagaimana formulanya, variabelnya, indikatornya, kita urut satu-satu sehingga akuntabilitasnya tinggi, kepercayaan otomatis, kepercayaan publiknya tinggi, tidak nepotisme, tidak kolusi, dan otomatis tadi apalagi kalau korupsi bisa dicegah, otomatis efisiensi, efektivitas, dan penerapannya tepat sasaran, hasil guna, dan juga manfaatnya besar buat masyarakat. Insya Allah kalau ini terwujud, ini terima kasih saya sama KPK itu berkali-kali ya, udah berapa kali ya ke sini ya. Saya senang, malah saya lebih senang kalau perlu tiap minggu di sini. Gitu senang saya. Mas Arief nih kalau perlu tugasin Pak Direktur nih. Kalau Pak Direktur bisa keliling ke wilayahnya kan banyak Pak Direktur. Nah, Mas Arief patok di sini. Sehingga saya ingin bukan hanya Provinsi Banten, termasuk wali kota, bupati, daerah-daerah kabupaten kota harus bagus. Kalau kabupaten kota bagus, Banten impact-nya bagus. Itu yang ingin saya harapkan, kemajuan Banten. Kalau bagus,
rakyat, masyarakat akan senang sama Andra Dimyati. Yakin itu ujungnya, multiplier efeknya. Sehingga kalau mau nyalon 2 periode udah tinggal tidur aja gitu. Kate.